Baiklah, selamat pagi, udah Uni dan rekan-rekan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan membawakan diskusi mengenai yaitu PAS online, Protox, dan juga Swiss Atme. Yang pertama itu mengenai penggunaan aplikasi PAS online dalam melihat fungsi senyawa itu akan disampaikan oleh Uni Zulia. Kepada Uni Zulia dipersilakan. Maaf Kak, boleh izinkan Miftah untuk share screen Kak? Baiklah, di sini kami akan menggunakan senyawa itu senyawa setelah buka pubchem bisa dimasukkan nama senyawanya, kemudian kita cari senyawanya, terus download yang isomeric smile, kemudian dikopikan ke web kemudian get prediction untuk melihat fungsi dari senyawanya. Kemudian diambil yang nilai PA dengan nilai di atas yang PA dengan nilai di atas 0,7. Terus ini 0,955 sampai 0,965. Kita pakai pengaturannya di PA 0,7. Dan untuk senyawa kedua, dan hexan, rasanya itu hexanol, dan nama metabolitnya hexan 1 hexan 1 strip OL. Nah, kemudian di sini sama seperti sebelumnya kita copy isomeric smile-nya, kemudian copy lalu masukkan ke web PAS online tadi.
pilih Smile, kemudian masukkan pada bagian kotak get prediction. Nah, hasilnya kita pakai yang PA tadi dengan nilai PA di atas 0,7. Dan di sini kelihatan apa aja gunanya. Terus hanya senyawa ketiga. Yang ketiga yaitu senyawa ketiga. Suara Kak jelas nggak, Gladys? Apa? Kurang jelas, Kak. Jelas, Pak. Kita pakai. Ini kan udah keluar nilainya. Nah, setelah nilainya keluar ini, nilai ini perlu di-download atau enggak? Enggak, Kak, di screenshot aja kayaknya, Kak. Selanjutnya itu senyawa ketiga, balik ke Germany, terus nama senyawanya fake acid. Ini ada nomor isomernya, isomeric smile. Terus kita kopikan dan kita masukkan ke tes online. Nah, sini tadi smile, kemudian masukkan nama senyawa tadi. Get prediction. Terus nah, sini keluar nilainya, kemudian kita lanjutkan ke senyawa keempat. Senyawa keempat yaitu limonen. Sini kita ambil lagi yang bagian isomeric smile, kemudian kita kopikan ke pas ke bagian prediction, terus klik get prediction dan lihat berapa nilai PA-nya. Nah, di sini nilai PA itu dari 0,756 sampai PA-nya 0,961. Terus yang digunakan di sini adalah nilai yang di atas 0,7 dan di sini paling rendah itu 0,756. Berarti kita pakai semua nilai PA-nya. Selanjutnya itu senyawa kelima. Yang kelima ada beta Nielsen. Kita kopikan bagian isomeriknya ke bagian play smile, kemudian bagian get prediction, kan isomerik. Dan kita pakai adalah nilai PA dengan nilai 0,807 sampai 0,941. Ini tuh sekian untuk bagian yang pertama itu analisis fungsi menggunakan software server. Selanjutnya itu mengenai
analisis prediksi ADME. Dikembalikan menjadi Kedengaran suara Gladys, Kak Tah. Kedengeran, Dis. Oke, Tah. Baik. Selanjutnya itu mengenai Swiss Adme akan disampaikan oleh Miftauljana kepada Miftauljana, dipersilakan. Baik, terima kasih Gadis atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan itu terkait analisis menggunakan Swiss Adme. Nah, yang pertama itu kita cari dulu nama senyawa dari isomerik semuanya dari senyawa yang akan kita cari. Yang pertama dari benzoic acid. Kemudian kita kopikan isomerik smile-nya ini, kemudian buka Swiss Adme, masukkan pada kotak yang digunakan untuk memasukkan smile tersebut. Kemudian kita klik run. Nah, setelah kita lakukan run, dapat diketahui informasi-informasi dari molekul senyawa tersebut, yaitu terkait psikochemical properties-nya itu dengan formula dari benzoic acid ini sendiri, yaitu C7H6O2 dengan sedangkan untuk medical chemistry-nya untuk synthetic sensibility-nya yaitu 1,0. Selanjutnya itu kita lihat untuk target dari senyawa ini sendiri. Ini ada target dari senyawa itu. Kemudian yang paling banyak target kelas dari senyawa ini itu sebanyak 80% untuk pada liase. Yaitu bahwa ini merupakan penjelasan dari gambar diagram di atas. Itu pada target amino asid oksidase dengan target kelas enzim yaitu dengan karena pada kotak probability berwarna hijau semua, berarti enzim senyawa tersebut memiliki target yang spesifik gitu, yaitu pada enzim. Selanjutnya kita akan melihat dari boil egg itu, yang mana titik putih merupakan HIA, yang kuning ini merupakan BB, sedangkan yang berwarna merah ini merupakan molekul dari benzoic acid tadi. Karena ini
karena senyawa ini tersebut berada pada zona yang kuning, yang berarti jauh dari daerah TPSA, maka berarti enzim ini, senyawa ini tidak memiliki nilai untuk kebermanfaatannya kurang bagus, karena jika yang berwarna merah ini atau molekul ini terletak pada titik putih ini atau mendekati TPSA, maka senyawa tersebut memiliki manfaat yang nilai kemanfaatan yang bagus gitu. Selanjutnya untuk senyawa yang kedua yaitu terkait heksan 1. Dan kemudian kita kopikan isomeric smile pada Swiss Army. Kemudian kita run. Setelah kita run, dapat kita lihat informasi-informasi dari molekul heksan tadi, yaitu memiliki formula C6H14O, yang mana untuk nilai medicine chemistry-nya itu dengan synthetic accessibility 1,07. Kemudian kita buka untuk melihat senyawa target dari senyawa tersebut. Sebelah kanan dalam kotak merupakan diagram dari target kelasnya, yang di bawah ini merupakan keterangan atau rincian dari penjelasan terkait diagram di atas, yaitu yang mana pada molekul itu sendiri target kelasnya itu yang paling banyak pada liase, yaitu pada karbonit dengan target karbonik anhidrase 2, karbonik anhidrase 1, dan karbonik anhidrase 4. Selanjutnya karena yang berwarna hijau, karena kotak ini yang berwarna hijaunya tidak penuh, maka untuk nilai target ini enggak, berarti molekul tersebut tidak mempunyai target yang sangat spesifik. Selanjutnya untuk diagram telur itu pada molekul terdapat pada bintik kuning masih memiliki nilai kebermanfaatan yang rendah karena jauh dari titik TPSA. Selanjutnya untuk senyawa yang ketiga yaitu kafeik acid. Kafeik yang kemudian kopi isomeric smile. Pada bagian smile yang terdapat di bagian Swiss Army, kemudian kan dapat kita lihat yaitu informasi dari senyawa kafeik acid tadi, yaitu dengan psikochemical properties-nya itu dengan formula C9H8O4. Dan untuk medicinal chemistry-nya itu untuk synthetic accessibility yaitu sebesar 1,81. Kemudian kita lihat target dari senyawa tersebut.
Dapat kita lihat target kelasnya itu sebanyak 66,7% itu pada target kelasnya pada Aliasa. Dan dapat kita lihat juga pada gambar di bawah ini, pada tabel di bawah ini, yaitu terkait penjelasan dari diagram tadi, yaitu target kelas itu paling banyak pada Aliasa, yaitu pada karbonik anhidrasa, karbonik anhidrasa 7, karbonik anhidrasa 1, karbonik anhidrasa 6, pada protease, dan fosfatase. Adapun selanjutnya untuk diagram telur tadi dari senyawa kafeik acid, yaitu molekul tersebut berada pada zona yang berwarna putih, yang itu berarti senyawa tersebut memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih bagus dari senyawa yang sebelumnya dibandingkan benzoik acid dan heksan 101. Selanjutnya untuk senyawa yang keempat, yaitu limonen. Kita kopikan bagian isomeric smile dalam pada kotak yang dari Swiss Acne, paste, kemudian run. Dapat kita lihat gambar dari struktur senyawa tadi dan keterangan-keterangan dari senyawa tersebut, yaitu dengan salah satu contohnya pada chemical properties-nya dengan formula C10H16. Untuk nilai medicinal chemistry-nya itu pada synthetic unsensibility-nya 3,46. Selanjutnya kita akan melihat target dari senyawa tersebut. Adapun target kelasnya itu paling banyak yaitu pada sebagai nuklear reseptor itu sebanyak 33,3%. Di bawah ini akan rincian dari diagram di atas, yaitu dengan target kelas nuklear reseptor dengan target peroxisome proliferator aktif reseptor alfa, dan sebagai family AG protein couplet reseptor itu pada cannabinoid reseptor 2. Selanjutnya kita akan melihat dari diagram telur ini merupakan karena molekulnya ini malah terletak pada titik kuning yang pada bagian paling ujung, yaitu hal ini menandakan bahwa senyawa ini tidak memiliki nilai kebermanfaatan yang rendah. Baik, selanjutnya untuk senyawa yang terakhir itu pada senyawa beta-mirsen. Beta-mirsen kemudian kita copy isomeric smile. Kemudian kita run. Ini merupakan informasi dari senyawa beta-mirsen, yaitu dengan psikochemical properties-nya, yaitu dengan formula sebesar yaitu C10H16
dengan medicinal chemistry-nya itu pada bagian synthetic accessibility-nya itu sebesar 2,85. Selanjutnya kita lihat target dari senyawa beta-mirsen tadi. Dapat dilihat pada diagram ini sebesar 20% dari seluruh bagian ini merupakan family AG protein coupler receptor. Nah, pada tabel di bawah ini merupakan penjelasan dari diagram tersebut, yaitu yang mana pada target kelasnya itu nuklear reseptor, yaitu pada peroxisom proliferator aktif reseptor alpha, dan sebagai family AG protein coupler receptor, yaitu dengan target cannabinoid reseptor 2. Selanjutnya kita lihat diagram telur dari senyawa tersebut. Itu terdapat pada bagian yang berwarna kuning dan terdapat di arah ujung, yang mana senyawa ini sendiri memiliki target yang memiliki nilai kebermanfaatan yang kurang bagus dibandingkan dengan senyawa yang ketiga itu pada caffeic acid. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Gladys. Baiklah, selanjutnya itu mengenai Protox 2 itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Share screen-nya nggak kelihatan, tah. Oke. Itu untuk senyawa pertama itu benzoic acid, dibuka pada PubChem. Lalu di copy pada bagian smiles-nya. Lalu selanjutnya buka pada Protox 2. Lalu klik Tox Prediction. Lalu pastikan pada canonical smiles. Lalu di checklist pada bagian organ toxicity. Dan juga toxicity endpoint semuanya. Lalu klik smiles pada bagian. Bukan smiles dulu, tah. Udah di. Udah. Berarti lanjut ke klik start prediction. Baik, lanjut. Selanjutnya itu kita dapat tahu bahwa predicted LD50-nya itu 1190 mg per kilogram. Lalu predicted toxicity-nya itu di kelas 4. Di mana predicted toxicity kelas ini semakin kecil dia, berarti itu semakin toxic. Scroll ke bawah, tah. Itu di sampingnya itu pada hepatotoxicity itu ada 0,69, berarti itu masih di bawah dan juga berarti aktif. Lalu pada carcinogenicity juga 0,62. Lalu pada immunotoxicity, mutagenicity, dan cytotoxicity itu di atas 0,7, yang dimana itu merupakan senyawa yang
tidak inaktif pada target tersebut. Next ke PubChem lagi tah. Itu heksan 1 OL. Di copy pada isomeric smiles ya. Lalu tox prediction. Di copy lalu klik smiles. Ini bukannya sama kayak tadi, ta? Diklik dulu smilesnya, ta. Masukin dulu, baru diklik smiles. Klik smiles dulu, ta. Kok hilang? Ya tuh. Terus klik hepatotoxicity, lalu carcinogenicity, immunotoxicity, mutagenicity, sama cytotoxicity. Baru klik start to tox prediction. Di sini kita tahu bahwa predicted LD50-nya itu ada 710 mg per kilogram. Lalu predicted toxicity-nya sama dengan yang benzoic acid tadi itu di kelas 4. Di mana itu tidak termasuk toksik. Scroll ke bawah. Lalu pada bagian bawah itu ada toxic targetnya, di mana probability-nya itu di atas 0,7, yang dimana itu merupakan inaktif. Balik lagi ke PubChem, ta. Caffeic acid. Di copy pada bagian smells